Oke, jadi yang tadi itu penarikan kesimpulan. Nah, terus yang kedua itu diagram Venn. Nah, diagram Venn ini di sini aku jelasin dulu beberapa. Misalnya di sini ada premis 1 semua M bukan P. Berarti di sini semua M bukan P, premis 2 sebagian S adalah M. Nah, di sini kan kita lihat bahwa terdapat 3 komponen yaitu M, P, dan S. Nah, di sini aku pertama gambar dulu kan M, P, dan S. Nah, premis pertama dikatakan bahwa semua M bukan P. Berarti nggak ada M yang P. Nah, di sini aku coret nggak ada M yang P. Jadi yang dicoret ini bukan bagian dari kesimpulan nantinya. Jadi bukan bagian dari penyelesaian. Terus berarti semua M bukan P, berarti yang dicoret di sini berarti M-nya cuma ada yang daerah sini. Oke. Terus premis 2 sebagian S adalah M. Nah, sebagian S adalah M. Nah, karena di sini sebagian, di sini aku pakai tanda silang ini. Di mana tanda silang ini menunjukkan posisi yang tidak pasti. Jadi kalau misalnya semua itu udah umum, sedangkan sebagian itu masih khusus. Jadi kalau semua itu kita menggunakan arsiran, kalau misalnya sebagian itu kita pakai simbol seperti ini X. Nah, sebagian S adalah M. Jadi aku taruh di sini, di mana di sini sebagian S adalah berarti kalau aku taruh X-nya di sini berarti kemungkinan X-nya ini bisa di sini, yang mana sebagian S adalah M, dan X-nya juga bisa di sini. Nah, kalau misalnya X-nya di sini, berarti kesimpulannya sebagian S adalah M dan P. Tapi di sini kan premis 2-nya dikatakan sebagian S adalah M, berarti kita ngambil yang di sini. Berarti kesimpulannya sebagian S itu bukan P, karena P-nya nggak ada di sini. Terus yang kedua, ada diagram Venn yang kedua, yang ini. Premis 1-nya mengatakan semua M bukan P, berarti semua M bukan P. Jadi yang M yang ada P-nya itu dicoret. Kemudian premis 2 semua S adalah M. Semua S adalah M. Nah, yang S yang bukan S yang nggak mengandung M itu dicoret. Karena semua S adalah M. Nah, kan tadi aku bilang kalau dicoret itu bukan bagian dari kesimpulannya. Nah, di sini aku udah highlight kuning, di mana ini adalah posisi di mana kita bisa menarik kesimpulan. Nah, di sini dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa semua S bukan P, karena di sini kan S nggak ada kan yang bagian dari P. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, ini premis 1-nya semua M adalah P. Berarti ini M adalah P, berarti yang ada di sini. Berarti semua M harus mengandung P, berarti yang nggak ada P-nya dicoret. Semua S, yang kedua semua S adalah M. Sama, semua S adalah M. Berarti yang nggak ada M-nya dicoret. Nah, di sini didapatkan hasil yang di highlight kuning ini, di mana kesimpulannya semua S adalah P. Nah, terus di sini ada lagi yang keempat. Premis pertama semua M adalah P, berarti kalau semua M adalah P, kita coret yang nggak mengandung P pada M-nya, terus sebagian S adalah M, sebagian S adalah M, jadi di posisinya ada di sini. Sebagian S adalah M itu di sini, berarti kesimpulannya di sini sebagian S adalah P. Terus selanjutnya di sini premis 1 sebagian M adalah P, semua M adalah S. Kita mulai dari yang semua dulu. Jadi kita mulai dari yang umum kemudian ke yang khusus. Semua M adalah S. M adalah S. Berarti yang nggak ada S-nya dicoret.
sebagian M adalah P. M adalah P. Berarti dia ada di sini. Berarti kesimpulannya sebagian S adalah P. Terus yang yang ke berapa ini? Semua P adalah M. Semua P adalah M. Berarti yang nggak ada berarti P yang nggak ada M-nya itu dicoret. Kemudian semua S bukan M. Semua S bukan M. Berarti yang ada S yang mengandung M itu dicoret karena bukan M. Jadi S yang dimaksud itu yang selain mengandung M. Jadi yang di sini yang dimaksud. Nah, karena ini dicoret, dan ini merupakan hasil dari ketiganya. Jadi kesimpulannya semua P bukan S. Terus selanjutnya semua P adalah M. Sama kayak tadi, ini dicoret. Karena P-nya harus mengandung yang ada M-nya. Sebagian S bukan M. Sebagian S bukan M. Berarti dia ada di sini. Karena kalau misalnya dia di sini, berarti sebagian S adalah M. Berarti di sini, bentar, sebagian S bukan M. Sebagian S bukan M, yang mana bukan M ini berarti sebagian S juga bukan P. Jadi posisinya bisa ada di sini dan di sini. Kalau misalnya di sini berarti dia kesimpulannya sebagian S bukan P. Dan bisa juga di sini sebagian S adalah P. Terus yang terakhir di sini semua M adalah S. Semua M adalah S. Terus sebagian M bukan P, sebagian M bukan P. Berarti di sini berarti sebagian S bukan P. Itu sama ya. Oke. Terus di sini ada tanda kebenaran, mungkin di sini ada yang mungkin ada yang asing, ada juga yang enggak. Jadi aku cuma mau ini aja. Jadi sebenarnya dalam berlogika itu misalnya ada premis kan. Premis itu mempunyai dua nilai kebenaran di mana bernilai benar atau salah. Cuma dua aja dan tidak mungkin keduanya, hanya salah satunya. Di mana benar ini biasa kita simbolkan 1 dan salah itu kita simbolkan 0. Nah, di sini aku karena di sini kita ingin membandingkan premis P dan premis Q, berarti otomatis karena masing-masing premis mempunyai dua nilai kebenaran, berarti yang kita bandingkan maka akan menghasilkan 4 tabel. Jadi premis P bernilai benar, benar, salah, salah, di mana premis Q-nya bernilai benar, salah, benar, salah. Jadi ada pasangannya yang berbeda. Nah, di sini sebenarnya tabel kebenaran untuk membuktikan nilai kebenarannya itu sah atau enggak. Di sini kalau misalnya kita pakai konjungsi dan itu dia hanya akan bernilai benar jika P dan Q-nya benar. Selebihnya, kalau misalnya ada satu salah, maka itu akan salah nilai kebenarannya. Terus ada disjungsi. Disjungsi itu bisa ataukah. Nah, kalau misalnya atau, dia itu minimal satu aja yang benar, maka dia pasti benar. Nah, kalau ataukah, dia itu bernilai benar kalau misalnya dia ingatnya kalau misalnya dia bernilai benar kalau misalnya dia premis P dan Q-nya itu mempunyai dua nilai yang berbeda. 1, 0, maka 1. Di sini 1, 1, karena dia sama, berarti dia 0. Terus implikasi jika maka, dia hanya akan bernilai salah jika premis yang sebelah kanannya ini bernilai 0. Misalnya 1, 0. Terus diimplikasi jika dan hanya jika, dia akan bernilai benar jika keduanya benar. Jika kedua premisnya mempunyai nilai kebenaran yang sama.
Mungkin sebelum kita masuk ke soal, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Boleh di chat atau raise hand. Ini ada yang ada yang minta dijelasin yang diagram Venn lagi. Mungkin aku ambil 2 contoh dulu, 2 contoh aja ya dulu. Jadi gini. Di sini kita coba dulu yang pertama. Di sini premis satunya kan semua M bukan P. Semua ya Allah. Semua M bukan P dan premis 2-nya sebagian S adalah M. Nah, di sini kan ada 3 komposisi M, P, dan S. Jadi langkah pertama itu kita gambar dulu bulatannya. Nah, terus kita tulis M, di sini M, di sini P, di sini S. Kan dibilang semua M bukan P, berarti dalam M ini tidak ada yang M yang merupakan P, karena semua M itu bukan P, jadi kita harus mengambil yang M yang nggak ada P-nya. Gitu. Berarti dia ada di sini. Nah, di situ. Terus bagian premis 2-nya, sebagian S adalah M. Maaf, salah. Ini aku arsir yang ini ya, yang nggak memuat ini. Aku arsir yang ini ya. Jadi yang dimaksudkan itu yang nggak ada arsirannya. Oke? Nah, premis 2, sebagian S adalah M. Nah, karena ini merupakan sebagian itu kan kita itu nggak bisa menentukan kebenarannya. Dia itu, karena sebagian itu hanya beberapa ada. Kita nggak bisa bilang semuanya. Dan kita nggak tahu berapa nilai pasnya, berapa tepatnya sebagian itu. Jadi, sebagian itu masih belum pasti gitu loh. Makanya di sini aku pakai simbol, bukan pakai arsiran, karena kalau arsiran itu udah pasti, karena arsiran itu untuk umum yang semuanya. Di sini karena sebagian S adalah M. Nah, di sini kan kalau misalnya aku tempatin X-nya di sini, berarti di sini kan tidak mengandung kesimpulan apa-apa. Nah, kalau misalnya aku tempatin X-nya di sini bermakna semua yang S adalah M. Padahal di premis dikatakan cuma sebagian S adalah M, cuma sebagian. Makanya aku nggak ngeletakinnya di posisi ini. Itu. Makanya X-nya itu aku taruh di tengah-tengah sini.
Gitu. Jadi karena ini di tengah-tengah, jadi ini maknanya si ini X-nya ini posisinya ini bisa bermakna sebagian S adalah M dan sebagian S bukan M. Sebagian S bukan M kalau misalnya dia posisinya di sini. Bisa juga di sini sebagian S bukan M. Nah, karena dia posisinya di sini sebagian S bukan M, berarti kesimpulannya karena dia ada di sini, dia ini tidak menjangkau si diagram P ini. Berarti kesimpulannya sebagian S bukan P. Atau mungkin aku pakai penjelasan lain. Misal mungkin teman-teman bisa ngerti pakai cara ini. Sini aja. Ini semua M bukan P. Berarti semua M bukan P. Ini aku coba ngejelasin pakai cara lainnya, teman-teman. Nah, terus sebagian S adalah M, berarti begini aja, sebagian S adalah M, berarti di sini di sini salah. Harus buat yang baru ya. Di sini ya, aku lanjut di sini. Ini diagram S, di sini diagram M, diagram P, M bukan P. Diagram S-nya di sini. Sebagian S adalah M. Jadi kita bagi, kita visualisasikan di mana yang ini adalah M dan ini bukan M. Nah, kan kita tahu kalau misalnya M bukan P, berarti di sini juga bukan P. Nah, pada bagian bukan M ini, kita kan nggak tahu kalau bukan M itu dia bisa P atau bisa juga bukan P. Jadi ada dua kemungkinan. Makanya kesimpulannya sebagian S bukan P dan kan yang kita kan di sini premis 2-nya sebagian S adalah M. Berarti kita ngambil yang di sini kan. Yang di sini. Nah, yang di sini kita abaikan. Karena kita hanya mengacu pada premis 2 ini sebagian S adalah M. Kita menganggap ini adalah M, di mana M itu bukan P, berarti otomatis sebagian S juga bukan P. Tuh. Terus yang kedua, aku coba jelasin. Kalau yang kedua ini mungkin lebih gampang karena nggak ada sebagian-sebagian. Ini cuma semuanya aja. Jadi kalau misalnya ada premis 1 semua M bukan P, ini semua M bukan P, berarti yang ada P-nya dicoret. Jadi kita posisinya ada di sini. Dan yang kedua semua S adalah M. Semua S adalah M.
Berarti yang enggak S yang enggak ada M-nya itu kita coret. Nah, di sini kita dapat kesimpulan di tengah-tengah ini. Jadi kesimpulannya semua S bukan P. Gitu. Mungkin itu aku jelasin ulang tadi. Mungkin kita lanjut ke soal-soal aja dulu ya. Semoga tadi udah dapat pencerahan. Nanti kalau misalnya emang masih bingung lagi, bisa nanti nanya-nanya secara pribadi ke aku. Ini kita bahas soal dulu. Di sini ada soal, semua murid pandai berhitung dan sopan. Bina tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Nah, di sini semua murid pandai berhitung dan sopan. Kita misalin ini P, ini Q. Terus Bina tidak sopan, berarti negasi Q. Tetapi dia pandai berhitung. Ini tetap P. Oh ya, di sini semua muridnya itu kita highlight juga. Ini M aja. Jadi semua M, jika M, maka pandai berhitung dan sopan. Bina tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Nah, kesimpulannya apa nih? Nah, di sini aku coba pakai diagram Venn. Cara nyelesainnya, di sini udah ada pembahasannya. Nah, di sini tadi pandai berhitung, sopan, dan semua murid. Nah, kalau misalnya dia pandai berhitung, sopan. Kalau misalnya dia pandai berhitung dan sopan, berarti kan otomatis posisinya ada dalam sini ya. Nah, yang di dalam sini ini merupakan semua murid. Jadi semua murid itu harus pandai berhitung dan sopan. Dia ada di sini. Jadi murid dia itu dia katakan murid kalau dia pandai berhitung dan sopan. Nah, si kesimpulan premis keduanya tadi dikatakan bahwa Bina tidak pandai berhitung. Bina tidak sopan, tetapi dia pandai berhitung. Nah, Bina tidak sopan, berarti dia nggak boleh ada dalam Ki kan? Tetapi dia pandai berhitung, berarti dia hanya ada di sini. Dia nggak bisa ada di sini, karena dia nggak sopan. Nah, kalau nggak ada di sini, berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Bina itu bukan seorang murid. Karena kalau dia murid, dia harus keduanya. Dia harus pandai dan juga sopan keduanya, dan bukan atau. Jadi kalau misalnya dia cuma salah satunya, maka dia bukan murid. Meskipun dia pandai berhitung, tetapi karena dia tidak sopan, berarti dia bukan murid. Nah, jawabannya Asnan bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Yang D. Nah, di sini aku coba jelasin dikit untuk pembuktiannya. Pembuktian menggunakan tabel kebenaran. Di sini kita menganggap P itu bernilai 1, bernilai benar kalau misalnya dia pandai berhitung dan bernilai sopan
dan bernilai 1 untuk kalau dia sopan, dan bernilai 1 untuk semua murid. Di sini aku pakai cara logika seperti ini, di mana jika dia murid, maka dia harus pandai dan sopan. Nah, premis keduanya tadi kan si Bani nggak sopan, tetapi pandai berhitung. Maaf, di sini harusnya negasi Ki, tapi di sini tetap P ya. Nah, di sini kalau misalnya kita pakai tabel kebenaran, di sini kita menganggap R bernilai 1, P bernilai 1, dan Q bernilai 1. 1, 1, 1. Nah, di tabel kebenaran tadi, kalau misalnya ada 1 dan 1, maka dia akan bernilai 1. Dia akan bernilai benar, karena keduanya benar. Jadi makanya di sini 1. Dan implikasi tadi, kalau misalnya ada implikasi 1, maka dia akan bernilai 1. Oke, nah ini kan bagian soalnya. Nah, kita ingin membuktikan kebenaran kesimpulan dari premis 1 dan 2. Itu di sini. Mana di sini negasi ini kebalik, atau kita ganti aja. Di sini yang Q, di sini yang P. Kan tadi kita ingin membuktikan kalau misalnya semua jika R, maka negasi Q dan P. Ini tadi yang kasus si Bani. Nah, si ininya kita belum tahu dia itu bernilai benar atau salah, karena kita ingin membuktikan. Jadi anggap ini kotak, anggap ini kotak, anggap ini kotak, anggap ini kotak. Nah, kalau misalnya negasi Q berarti dia akan bernilai 0. Negasi P, kalau misalnya P bernilai 1, 0 dan 1, karena dia hanya memiliki satu kebenaran untuk konjungsilan itu, maka bernilai 0. Nah, di sini kita mikir kotak apa yang jika pakai tabel kebenaran itu menghasilkan, jika kotak maka 0, yang hasilnya itu 1, itu nilai apa yang memenuhi. Nah, berdasarkan tabel kebenaran, kotak itu haruslah bernilai 0. Karena kalau misalnya 0 maka 0, itu hasilnya 1. Kalau misalnya 1 maka 0, ini tadi hasilnya 0. Tidak sesuai dengan kesimpulan yang ini. Karena kita pengennya sama dengan kesimpulan yang ini. Yang kesimpulan awal. Makanya di sini si kotak ini bernilai 0. Nah, kalau misalnya R-nya bernilai 0, kotak atau R-nya bernilai 0, berarti kita kembali ke sini. Karena tadi kalau R semua murid, berarti kalau R semua murid bernilai 1, berarti kalau R-nya bernilai 0, berarti bukan murid, gitu. Makanya jawabannya bukan seorang murid. Ini sebenarnya cuma metode untuk membuktikan kebenaran. Tapi cara umumnya itu cuma yang diagram Venn ini cukup untuk menarik kesimpulan. Ini aku cuma nambahin aja untuk teman-teman kalau mau membuktikan sebenarnya kebenarannya benar nggak sih? Itu. Lanjut ke nomor 2. Ini semua orang ke pantai saat tidak hujan. Ke pantai, tidak hujan, ke pantai. Sini P, di sini Q. Di sini P. Nah, semua orang ke pantai saat tidak hujan. Jika semua orang ke pantai, maka tidak hujan. Nah, premis keduanya semua orang ke pantai. Maka kesimpulannya Q, sesuai dengan modus yang dijelaskan di awal tadi. Jika P maka Q, kemudian premis keduanya P, maka kesimpulannya P. Berarti P-nya itu tidak hujan.
Berarti jawabannya yang A. Ini penjelasannya. Ya, terus yang ketiga, di sini kita lihat ini dulu. Pertanyaannya simpulan yang pasti benar adalah. Terus di sini kita lihat optionnya. Di sini ada sedang mengalami resesi, tidak mengalami resesi, mengurangi pengeluaran, masyarakat ekonomi lemah, ekonomi kuat, mengurangi pengeluaran. Oke. Terus kita ngelihat ke ininya dulu. Ketika masyarakat berbondong-bondong mulai mengurangi pengeluaran mereka, maka secara otomatis perputaran ekonomi pun akan melambat. Nah, di sini kita lihat ketika. Ketika ini juga bisa bermakna jika. Berarti di sini kita ambil kesimpulan. Di sini terdapat premis. Di sini premis P. Maka secara otomatis perputaran ekonomi pun akan melambat. Berarti di sini Q. Terus hal inilah yang akan mengarah pada resesi. Di sini R. Kita mengambil kesimpulan bahwa jika P, maka Q, di mana jika ekonomi pun melambat, maka akan mengarah pada resesi, maka R. Gitu. Nah, terus diketahui informasi sebagai berikut. Perputaran ekonomi di negara A sedang melambat. Berarti untuk A itu sedang melambat. Sedang melambat tadi berarti yang sedang melambat berarti yang ini. Berarti A itu Q. Oke, nah di sini kita lihat bahwa jika P maka Q, jika Q maka R. Berarti kalau misalnya ada Q maka R terus premis 2-nya Q, berarti otomatis kesimpulannya yang R. Berarti untuk yang A itu kesimpulan yang bisa ditarik yaitu R. Ini. Terus yang B, perputaran ekonomi di negara B tidak sedang melambat. Tidak sedang melambat berarti negasi Q. Nah, kan tadi premisnya P maka Q, terus premis 2-nya negasi Q. Berarti kesimpulannya negasi P. Nah, negasi P. Oke. Nah, terus kita cek optionnya. Negara A sedang mengalami resesi, sedangkan negara B tidak sedang mengalami resesi. Ini enggak ada. Ini negara A sedang mengalami resesi. Nah, kita lihat bahwa R yang dimaksudkan ini mengarah pada resesi, bukan sedang mengalami. Jadi otomatis ini udah salah karena kalimatnya berbeda. Di sini mengarah, belum terjadi. Sedangkan yang dimaksud di option A itu sudah mengalami. Nah, berarti ini kita eliminasi. Terus bagian B, masyarakat di negara A sedang berbondong-bondong mulai mengurangi pengeluaran mereka. Masyarakat berarti sedang berbondong-bondong, berarti ini P. Negara A itu P. Nah, tadi kan kita mendapatkan kalau A itu proposisinya Q. Nah, kita kan tahu bahwa P maka Q ini hanya berlaku untuk satu arah. Kalau misalnya dia Q, kita nggak bisa menarik kesimpulan bahwa dia P karena ini panahnya satu arah. Ingat, jika maka itu hanya berlaku satu arah, kita nggak bisa menarik yang sebaliknya. Berarti ini kita eliminasi juga. Terus yang C, negara A memiliki ekonomi yang lemah, sedangkan negara B memiliki ekonomi yang kuat. Nah, di sini kita nggak menemukan
pernyataan seperti ini di paragraf, jadi kita langsung eliminasi aja karena kita nggak tahu, nggak bisa narik kesimpulan. Kemudian yang D, masyarakat di negara B tidak sedang berbondong-bondong. Tidak sedang berbondong-bondong berarti negasi P. Nah, masyarakat negara B. Nah, negara B tadi kita premisnya negasi Q. Negasi Q di premis 2-nya, di mana premis satunya P maka Q. Kalau misalnya negasi Q berarti negasi P. Negasi P itu tidak berbondong-bondong, berarti yang ini benar. Kemudian, dan negara A mengarah terjadinya resesi. Nah, negara A tadi Q, jika Q maka R, berarti kalau Q maka R. R itu mengarah pada resesi. Nah, jawabannya yang D. Ini ada pembahasannya juga. Ini bisa dilihat lagi di PPT-nya. Terus yang keempat, apabila ini juga sama bermakna dengan jika kayu siap digunakan untuk bahan konstruksi, kayu akan terasa keras jika kayu siap digunakan untuk bahan konstruksi. Kayu akan terasa keras jika dipukul kuat, berukuran besar, dan mempunyai kawatan alam yang tinggi. Di sini aku langsung pakai yang ini aja pembahasannya. Di sini kita misalin P itu kayu siap digunakan untuk bahan konstruksi, Q itu kayu terasa keras jika dipukul kuat berukuran besar, dan mempunyai kawatan alam yang tinggi itu R. Jika P, maka Q dan R akan menyebabkan mutu kayu berkualitas tinggi. Nah, di sini Q dan R itu, P itu ada jika Q dan R. Berarti Q dan R itu di tengah-tengah sini. Karena di sini dan itu P. Nah, tadi premis sebelumnya itu jika kayu berukuran kecil tetapi memiliki kawatan alam yang tinggi. Berarti di sini kayu memiliki berukuran kecil. Berukuran kecil itu berarti dia negasi Q, berarti bukan di Q, berarti dia bukan di Q, tetapi dia memiliki kawatan alam yang tinggi, berarti dia di sini. Nah, dia bukan Q, berarti yang kalau dia nggak masuk di bagian daerah Q, berarti dia di sini. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan kalau dia itu bukan P, berarti si kayu ini belum siap, karena kalau misalnya P itu kayu siap digunakan untuk bahan konstruksi, berarti kalau bukan P, berarti kayu belum siap digunakan untuk bahan konstruksi. Gitu. Terus mungkin ini yang terakhir sebelum kita selesai. Di sini manakah pernyataan berikut ini yang pasti benar? Di sini kita lihat kalau misalnya ada premis-premis. Di tengah kondisi ekonomi sulit, kemudian kuliah memberikan pada bidang pariwisata. Banyak program promosi kuliner hasilnya dilakukan oleh pengusaha kuliner. Program promosi menarik banyak kunjungan wisata mancanegara. Tingginya kunjungan, jadi program promosi menarik banyak jika tingginya kunjungan wisatawan program promosi tersebut menarik banyak kunjungan wisatawan mancanegara. Tingginya kunjungan wisata mancanegara menyebabkan sektor wisata semakin maju. Majunya sektor pariwisata meningkatkan pemasukan negara. Nah, di sini kan ada kecenderungan kalimat-kalimat yang saling berkesinambungan. Berarti di sini kita bisa nanti menangkap membuat sebuah premisnya. Nah, di sini udah aku bikin pembahasannya. Di tengah kondisi program promosi, itu aku misalin P, aku misalin P, kemudian kunjungan wisata mancanegara aku misalin Q, kunjungan sektor wisata semakin maju, aku misalin R, kemudian meningkatkan pemasukan negara, aku misalin S.
Ini jika program promosi menyebabkan Ki, jika Ki tingginya kunjungan wisata mancanegara menyebabkan sektor wisata semakin maju. Jika Ki maka R, jika R maka S. Nah, di sini berarti di sini bisa saling menghapus, coret-coret. Kesimpulannya, jika P maka S. Nah, sesuai optionnya itu jawabannya yang C. Program promosi yang dilakukan pengusaha kuliner. Program promosi yang dilakukan usaha kuliner membantu meningkatkan pemasukan negara. Ini. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, ini adalah soal terakhir. Di sini semua guru di sekolah X bisa mengajar. Semua guru di sekolah X yang menjadi wali kelas di kelas 12 wajib memberikan penyuluhan tentang SNBP dan SNBT. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Di sini kita disuruh tentukan pernyataan itu bernilai benar atau salah. Mungkin ini model terbaru ya untuk SNBT. Aku juga baru tahu ada soal kayak gini. Karena tahun lalu itu emang nggak ada kayak model seperti ini. Jadi mungkin kita langsung lihat optionnya aja. Option pertama, semua guru di sekolah X yang menjadi wali kelas di kelas 12 bisa mengajar dan wajib memberikan penyuluhan. Nah, kan tadi semua guru di sekolah X itu bisa mengajar, berarti di sini benar. Terus karena ditambahkan bahwa gurunya itu menjadi wali kelas, maka kewajibannya itu bertambah, yaitu wajib memberikan penyuluhan. Nah, berarti di sini kita mengambil kesimpulan bahwa ini bernilai benar. Oke, terus yang kedua, semua guru di sekolah X yang menjadi wali kelas wajib memberikan penyuluhan tentang SNBP dan bisa mengajar. Di sini wali kelasnya ini nggak diketahui dia wali kelas berapa. Jadi pernyataan bahwa bisa mengajar itu benar karena dia ada di sekolah X, tapi kewajiban untuk memberikan penyuluhan itu kita belum tahu karena dia belum tahu dia wali kelas berapa. Kalau misalnya dia wali kelas 12, maka dia wajib. Tapi karena ini kita nggak tahu, berarti ini pernyataannya tidak pasti benar, yaitu salah. Karena bagian memberikan penyuluhan itu dia belum tentu. Dan yang ketiga, semua guru di sekolah X yang tidak menjadi wali kelas tidak wajib memberikan penyuluhan tentang SNBP dan SNBT. Nah, di sini katanya semua guru di sekolah X yang tidak menjadi wali kelas. Nah, tidak menjadi wali kelas ini kelas berapa dulu? Kalau misalnya dia bilang tidak menjadi wali kelas 12, berarti betul bahwa dia tidak wajib. Tapi kalau misalnya tidak menjadi wali kelas 10 dan 9, kelas 10 dan 11, berarti kemungkinan bisa dia berada di wali kelas 12, bisa juga enggak. Nah, kita kalau misalnya dia di wali kelas 12, berarti otomatis dia wajib. Tapi kalau misalnya dia emang bukan wali kelas 12, berarti tidak wajib. Nah, pernyataan ini kita belum tahu kepastiannya. Makanya bernilai salah. Terus yang keempat, semua guru di sekolah X yang tidak menjadi wali kelas tidak wajib memberikan penyuluhan tentang SNBP dan SNBT, tetapi harus bisa mengajar. Pernyataan harus bisa mengajar ini benar. Kemudian yang ini
Bagian ini sama aja yang kayak tadi, itu mungkin iya ini juga belum pasti kebenarannya, tapi yang pernyataan tetapi harus bisa mengajar itu benar, tapi karena yang bagian atasnya belum tentu, makanya di sini kita salahkan karena kita belum tahu yang benar. Terus yang terakhir, semua guru di sekolah X yang tidak wajib memberikan penyuluhan tentang SNBP dan SBMPT bukan wali kelas 12, tetapi bisa mengajar. Semua guru di sekolah X yang tidak wajib memberikan penyuluhan tentang SNBP bukan wali kelas 12, benar. Berarti yang bukan wali kelas 12 itu tidak wajib untuk menyampaikan penyuluhan, tetapi harus bisa mengajar, benar. Karena kalau misalnya dia udah di sekolah X, berarti dia udah harus bisa mengajar. Ini benar. Oke, mungkin udah cukup latihan soalnya udah jam 5:05 juga, mungkin udah pada siap-siap untuk berbuka puasa bagi yang berpuasa. Sini sebelum aku akhiri, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 link yang teman-teman bisa isi. Yang pertama link Traktirin Bersinar, yang kedua link feedback, yang ketiga link Telegram. Terus teman-teman untuk mendapatkan materi ini juga bisa mengunjungi di link berikut ini. Sinar.me materi bersinar. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa hubungin aku. Bisa hubungin aku di line, ID line aku. Aku taruh di chat. Teman-teman kalau ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan apapun tentang penalaran umum, mungkin bisa ditanyakan ke aku juga. Dan aku bisa bantu. Mungkin ya PPT-nya mungkin nanti bisa dilihat di sinar.me strip materi bersinar itu, tapi mungkin aku coba kirim juga ya di sini. Bentar. Aku coba ya kirimin filenya di kolom chat. Udah ada belum ya di chat materinya? Teman-teman udah lihat belum di chat ada materi? Aku takut nggak kekirim. Oke, udah masuk. Oh, belum. Bentar, kok bisa ya? Nah, udah.
Udah ada belum ya? Mungkin kalau emang nggak bisa, nanti teman-teman cek aja secara berkala di link ini, yang sinara.me materi bersinar. Mungkin